sebelumnya kesepakatan waktu mau sampai jam berapa? Sekarang jam Sekarang 15.40. 16.00. Ya apa? Nggak sejauh apa? Ih, Nggak pengen banget. Mau dimalas pengen. 20 ya. Yuk, yang paling ngantau. Mau pisoknya ditarik lagi. Iya, sejam. Ya oke, sampai kayak biasanya Pak 15.30. 16. 16.30. Ya 16.30 ya maksimal ya guys. Iya. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk materinya. Kemarin sudah sampai ini ya, yang sekarang sebagai fondasi perilaku terakhir yang poin ke-8. Ya enggak teman-teman? Iya. Terus kita lanjut untuk yang baru, ada tips mengimplementasikan Scrum Empirism. 180. Halaman 182. Oh ya gini aja. Halaman berapa? Ya, baru sudah. Ya. Yuk, yang pertama Scrum Empirism sebagai fondasi perubahan. Kalau kemarin itu Scrum Value sebagai fondasi ya. Sekarang Scrum Empirism. Yang pertama ada memberikan pemahaman kepada Scrum Team bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada transparansi, impaksi, dan juga adaptasi atau biasa disebut dengan TIA. Nah, di sini perubahan atau perbaikan itu hanya akan hilang sini. Kayak pengetan. Apa ya? Ya, panjang lagi pok priwe sih. Bis coklat gue mau dialih. Lemah gitu. Kantor kan Yuli mau tinggal kan? Plastik, Mbak. Berarti pengen kamu. Iya, semakin jauh. Iya. Berapa? Vivi sana bis cok. Mas Kiki kayak melasinnya. Berapa? Oke, put. Ya lagi. Jadi di mandarin ini gue tahu deh kayak. Kayak apa ini? Gak gitu ya, sahabat. Oke, kita lanjut ya. Jadi perubahan itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak transparansi, inspeksi, dan juga adaptasi. Nah, transparansi apa teman-teman masih ingat nggak definisinya transparansi? Atau cara gampangnya ngendi lah wis. Masih ingat nggak? Transparansi. Dalam keluar. Ya, dalam keluar. Kita mempersilahkan atau menyajikan ya, transparansi. Sedangkan inspeksi itu Memeriksa. iya, dari luar ke dalam. Kayak gitu ya. Cara gampangnya ya, kemarin kita sempat belajarnya kayak gitu ya. Dan adaptasi itu gimana kita bisa beradaptasi dengan segala perubahan untuk menuju yang lebih baik gitu. Kalau misal kita nggak bisa transparansi, inspeksi loh kepribadian ada perubahan, mau kita juga tidak mempersilahkan teman lain untuk bisa melihat apa yang kita lakukan, dan teman-teman nggak bisa menganalisis dari hasil kinerjanya kita ya kepribadian ada perubahan yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Oke, poin yang kedua, nanti kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman boleh nanti langsung disampaikan ya guys ya. Oke, kita lanjut yang kedua. TIA ini memerlukan nilai Scrum, komitmen, dan keberanian sebagai awal memulai transparansi. Jadi, transparansi itu bisa terjadi, itu kita perlu nilai Scrum yaitu komitmen dan juga keberanian. Karena apa? Transparansi kan dari dalam keluar ya guys ya, dari dalam itu keluar. Jadi kita perlu komitmen dan juga keberanian, kan nggak semua orang itu berani untuk mempersilahkan apa yang kita lakukan disajikan ke orang lain. Ya wedi nembok dewek anu kepriwe gitu, biasanya kan seperti itu. Nah, itu juga butuh komitmen dan juga keberanian untuk bisa melakukan si transparansi tersebut. Kayak gitu ya guys. HP-nya siapa? Si pulih diperiksa. Ya, itu transparansi. Ini bisa sih. Jadi kalau HP saja sudah di password Berkali-kali. 3 level ya. Naruh HP-nya di password gitu, aplikasi di password, terus chatnya disembunyikan. Itu bahwa tanda kita nggak transparan. Kalau nggak transparan nggak bisa diinspeksi. Inspeksi itu maksudnya diteliti, dianalisis, diinspeksi. Oh kayaknya Mbak Diwa ini aktivitasnya misalnya
dari pagi sampai siang sampai sore kamu mendata aktivitasmu. Nah, kalau kita nggak bisa semisal dari orang tua sebenarnya, orang tua nggak bisa melihat aktivitas kamu, bagaimana bisa melakukan inspeksi, gitu. Bagaimana bisa melakukan inspeksi, nanti di lab biar lebih baik adaptasi kan dia melakukan suatu tindakan untuk menyesuaikan diri dan lebih main kan namanya adaptasi. Lawang transparansinya saja enggak, gitu kan. Hari-hari ada jam-jam tertentu kamu ngilang dari orang tua, si orang konangan sapa-sapa jam-jam tertentu. Bilang kayak gitu, gimana kita mau adaptasi lebih baik gitu. Pernah ya, nanti kami itu bikin jadwal harian. Ayo ngurusin sampai jadwal harian. Enggak lah, malu. Apa yang bikin malu aku bingung gitu kan. Tapi ya mungkin sih cewek beda dengan cowok. Kalau Kiki sih nggak ada malunya. Apa yang punya kemaluan? Ada berisi. Pokoknya jadwalnya transparan sih Kiki. Tapi anak PKL cewek apa kelarang? Nggak tahu. Nah, bagaimana kita mau melakukan inspeksi, menganalisa? Inspeksi itu pada baiknya menganalisa. Biar tahu bahwa aku tuh kegiatannya tambah ini. Misal, tolong kok sinau tok. Oh, berarti kok kudu nambahin dolan. Dolan berinteraksi kalau kan baik. Aja dadi bocah nang kamar sinau baik Kutu buku. Kutu beras. Atau sebaliknya dari esok siang sore Dolan. bocah Siret. orang ngajinya sama sekali misal dalam 1 bulan nggak ada ngajinya sama sekali. Lalu untuk menemukan kebenaran bagaimana enggak gitu, jangan-jangan nanti nggak ketemu kebenaran, ini nggak ada ngajinya sama sekali dalam 1 bulan. Setahun orang anak. Seumur hidup. Aduh sih kepriwe ya, contohnya begitu. Itu namanya transparansi gitu. Di sekarang itu kita diajarin untuk transparan. Mbak Yani ngerti kegiatannya Mas PKL namanya Mas Ganteng Sauki. Mas Sauki apa yang dilakukan Yani ngerti, itu namanya transparan. Begitu juga Mas Sauki bisa ngerti kegiatannya Mbak Yani. Ya, sehingga nanti teman-teman melakukan adaptasi. Kemarin saya diskusi sama Mbak Vivi, Mbak ada nggak teman-teman melakukan aktivitas yang tidak tercantum dalam Scrum? Kira-kira apa? Ada activity yang tidak dimasukkan dalam Scrum. Apa contohnya? Contohnya apa? Orang meletus Yang tidak masuk. Sekarang mau PPI Iya, di PPI kan. Papan Scrum itu. sing ora mlebu Ya ngono. nggak masuk. Aktivitas teman apa? Ada aktivitas yang nggak masuk. Kalau di CS itu ada, karena saking banyaknya checklist ya. Mau ngepek-ngepeki. Kalau menurut saya itu tetap harus ada, meskipun itu berupa link. Begitu diklik nanti masuk ke tabelnya CS atau aja CS ngelakuin. Sehingga teman-teman yang lain bisa ngerti bahwa orang-orang bagian CS itu sibuknya minta ampun. Sibuk ya. Gitu ya teman-teman. Jadi ada sih ya, apa update status. Oh dijadwal itu perlu sedina mungkin lah. Anak tabel. Sehingga semuanya aktivitasnya Mbak Fitri, teman-teman semuanya. Nah ini namanya transparansi. Nanti kerjanya apa enak kepada nanti. Transparansi, habis itu mampu melakukan inspeksi, habis itu beradaptasi. Ini sing jenenge empirisme sebagai fondasi perubahan. Sekarang kan wong nganggo Scrum ora ana perubahan, gue lucu.
Karena sekarang ini tujuannya untuk melakukan perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan perlu namanya empirism. Empirism itu adalah apa teman-teman? Berdasarkan data. Berdasarkan data, yaitu TIA itu. Empirism itu ya transparansi, infeksi, dan adaptasi. Melihat sesuatu itu berdasarkan data, jangan asal asumsi. Misal kalau Rizal tanya sama saya, Pak Hendri, aku sih uripe kepriwe iki ya Pak Hendri, kira-kira apa yang saya lakukan? Orang langsung ngomong misal aku dulu A B C enggak, misal biasanya pengen ngerti kegiatanmu hari-hari itu seperti apa. Rizal menyampaikan, saya jam 3 bangun pagi sholat tahajud. Habis itu berangkat ke masjid sholat jamaah. Habis itu saya olahraga. Habis itu saya bergegas berangkat ke sekolah. Di sekolahan sebelum pelajaran dimulai saya sudah belajar dulu. Wah, Rizal sudah punya SOP, standar operasional prosedur biar menjadi siswa yang baik. Nanti ketika gurunya datang, saya akan duduk di depan untuk memperhatikan gurunya yang ngomong. Sehingga nanti ketika pulang saya benar-benar bawa ilmu sebagai pertanggungjawaban saya terhadap orang tua. Orang tua nyekolahna Rizal kalau dihitung sedina bayar dia. Belum saya ketemu satu saya. Jam kang bensinnya, kang saune, kang seragamnya, kang SPP-nya, kang bangunannya. Belum sampai 100-200. Lah kowe lah wong tua nawe 100-200 Rizal balik mengumumkan enggak Pak? Lebih kotor. Atau mending ngerasa sekolah sekalian. Kalau memang kita tidak bisa mengambil amanah. Nah, Rizal takonnya kudune kepingin. Nah, kita harus lihat datanya Rizal dari pagi sampai siang sampai sore. Baru memberikan advice, memberikan saran-saran. Oke? Kadang-kadang transparansi, infeksi orang itu juga jadi masalah. Yunus terbuka, maksudnya data-data. Maksudnya harus terbuka data-data. Fanti harus terbuka, Eka harus terbuka. Tapi orang asing menginfeksi, orang menganalisa. Lain pada bahwa transparansi tidak ada gunanya kalau tidak diinfeksi, dianalisa dong. Oh jebulannya TikTok ini lagi banter-banter. Ayo kita rewangi TikTok hal-hal sing kiranya semisal Bukalapak, ya ini kok semisal Bukalapak di kono padahal orderannya siji apa loro seminggu ini. Nah ini berarti ada aktivitas yang pemborosan. Mending ya ini ngurusin TikTok. Ya TikToknya kebut bareng yang kudu ngapa dia purung TikTok kayak main. Putri juga, ya, TikTok bisa tambahin apa TikToknya? Enggak. Bisa begitu. Berdasarkan data analisa tadi, kamu analisa terus, oh Bukalapak orang kata main. Tokopedia misalnya orang kata main, oh ya berarti fokusnya main. Jadi itu namanya infeksi. Habis itu sudah infeksi, sudah menganalisa. Orang melakukan adaptasi, tindakannya apa? Dia pada beromong. Berarti apa yang harus saya lakukan nih? Nah itu namanya adaptasi. Gitulah ceritanya. Oke, poin yang ketiga, tanamkan pengertian jika transparansi merupakan bagian dari kejujuran yang selalu dianjurkan atau diperintahkan oleh agama apapun. Jadi ketika kita melakukan transparansi itu pada bahannya kita melakukan kejujuran nih guys. Karena transparansi kan kita menyajikan dari orang-orang yang ditutupi kayak gitu. Barakallah. Bertanggung jawab atas waktu juga termasuk. Ya seperti itu ya guys.
Jadi ibaratnya nyuruh rampung aja gitu kan. Nah, itu enggak seperti itu, tapi rampung ketika sudah time box-nya ya udah dipaparkan aja ini anaknya kayak gitu. Seperti itu. Terus poin yang keempat, implementasi dia di semua acara Scrum. Ada dari sprint planning, dari Scrum, ada sprint review, dan juga sprint retrospektif. Jadi nggak cuma dipahami tapi juga diimplementasikan atau diaplikasikan di semua acara Scrum. Nah, ketika kita sprint planning, kita transparansi, oh ya ternyata ini kemarin kayak gini, kira-kira tindakannya atau peluangnya apa sih untuk bisa lebih baik lagi kayak gitu kan, biasanya yang sprint planning ya kayak gitu. Nah, itu bisa nanti jadi goalnya kita atau targetnya kita kayak gitu ya guys. Terus lanjut untuk poin yang kelima, agar kualitas transparansi lebih baik, maka biasakan untuk menyajikan data, informasi, atau apapun berdasarkan fakta, bukan asumsi. Kayak gitu. Jadi misal dari data ini 1 bulan kemarin ternyata TikToknya kita dapat segini, oh ternyata kita menurun dari misal bulan sebelumnya, oh kira-kira apa sih yang mempengaruhi, misal karena adanya pelanggaran atau apa. Nah, itu bisa jadi bahan inspeksi kita atau analisis kita untuk perbaikan ke lebih baik kayak gitu. Berdasarkan fakta, jadi ada data-datanya, bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Kalau asumsi kan nggak bisa ya. Gitu. Lanjut. Untuk poin yang keenam, product owner menyampaikan feedback dari stakeholders berbasis fakta, bukan rekaan atau keinginan pribadi. Jadi kalau misal di sprint review ataupun di sprint planning itu kan nanti PO menyampaikan feedback dari stakeholder. Feedback itu kayak kalau misal di sprint reviewnya kita itu feedbacknya itu bisa berupa peluang atau opportunity ya guys ya. Nah, itu berdasarkan fakta, bukan rekaan atau keinginan pribadi mau nyobain ini kayak gini, itu enggak kayak gitu, tapi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kerja teman-teman. Oh, ternyata dari data ini kita perlu ini kayak gitu. Jadi itu feedbacknya berasal dari data misal 1 bulan atau 1 minggu yang sudah kita laksanakan atau kita lakukan kayak gitu. Bukan rekaan ataupun keinginan pribadi si PO ataupun si stakeholder tersebut. Terus next lagi yang ketujuh, developer menyampaikan progres, hambatan, kendala apa adanya tanpa perlu didramatisir. Jadi nanti developer itu menyampaikan progresnya, pencapaiannya atau progres untuk pencapaian goalnya, atau terus ada kalau misalnya ada hambatan atau kendala itu disampaikan apa adanya tanpa ada misal kebohongan ataupun ada dramatis kayak misal PC rusak, oh ternyata gini kayak akeh gue tapi PC rusak, oh berarti mungkin anu wis butuh diservis apa nah gitu. Langsung apa adanya sing ketika kita alami apa yang disampaikan, apa nggak perlu bertele-tele atau banyak drama kayak gitu. Kayak gitu ya guys. Sesuai apa yang kita alami. Terus yang ke-8, anggota Scrum Team meski meningkatkan kompetensi atau kapabilitas untuk memudahkan melakukan inspeksi atas sebuah peristiwa dengan menggunakan strategi, teknik, metodologi, standar kerja, proses, dan panduan lainnya, sehingga kualitas evaluasinya pun akan semakin baik. Jadi anggota tim meski meningkatkan kompetensi tahu ya? Kompetensi apa? Kemampuan. Ya, kemampuan. Kapabilitas juga kemampuan. Cuma bedanya ya. Kapabilitas lebih di atasnya kompetensi. Jadi orang tidak bisa melakukan inspeksi itu karena kemampuan. Jadi sudah tahu ada data yang kurang baik, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa. Sebagai contoh tadi yang tabrakan karena percayanya mitos, maka dia tidak mampu menganalisa bahwa tabrakan itu disebabkan karena
jalannya yang terlalu nekung atau kemiringan jalan yang kurang, udah nekung banget tidak ada kemiringannya, begitu motornya banter orang nenggok bladas. Nah itu kemampuan infeksi atau menganalisa itu nggak bisa karena terlalu percaya Mitos. Jadi kemampuan infeksi atau kemampuan menganalisa itu ternyata butuh diasah. Ditingkatkan kemampuannya dengan menggunakan strategi, teknik, metodologi, cara kerja, proses dan lain-lainnya. Sebenarnya prosesnya. Orang yang paham ilmu proses ketika ada sesuatu hasil yang tidak sesuai, maka dia bisa menganalisa proses. Kalau tahu paham proses ya. Ini mudah-mudahan besok salah satu dari teman-teman berangkat belajar proses kemudian. Semisal packing, terus kok outputnya atau hasilnya kok tidak sesuai, ana sing salah, berarti ada proses yang tidak tepat. Orang yang sudah belajar proses akan paham ini stepnya untuk packing itu step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa. Jangan-jangan ini masalahnya di step pertama apa kedua apa ketiga. Gitu ya. Jadi karena kita belum memahami ilmu proses, kadang-kadang begitu ada hasil yang tidak sesuai, kita langsung bisa down, bisa menyalahkan, bisa kadang-kadang gitu. Tapi kalau orang yang tahu ilmu proses, setiap hasil itu jadi bahan masukan. Itu apa ya Mbak Fitri? Di ilmu manajemen itu kita harus memanage gitu, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketika hasil tidak sesuai, itu berarti ada proses-proses yang tidak sesuai. Oh, Fitri, tambahin Pak. Sharing Pak. Ya, lanjut ya. Poin yang ke-9, adaptasi yang dilakukan oleh Scrum Team mesti mengacu kepada pencapaian goal yang telah ditetapkan, baik sprint goal maupun product goal, dengan memperhatikan kepentingan stakeholder, khususnya customer. Tidak boleh ada agenda pribadi atau golongan ketika merumuskan atau menetapkan adaptasi yang akan diambil. Nah, untuk adaptasi yang diambil, maksudnya ketika kita melakukan perbaikan atau perubahan untuk yang lebih baik lagi, itu harus mengacu pada goalnya kita, baik dari sprint goal yang untuk mingguan ataupun program goal yang bulanan. Dan itu juga memperhatikan kepentingan atau keinginan atau yang biasa disebut dengan feedback dari stakeholder, tapi tidak boleh ada unsur pribadi, maksudnya kayak keinginan pribadi atau golongan, kayak misal keinginannya stakeholder dok, apa misal keinginannya si PO kalau stakeholder dok, nah itu nggak bisa, tapi atas kepentingan bersama, khususnya customer kan ada dua ya, ada internal dan juga eksternal, nah itu seperti itu. Iya, buat teman-teman yang baru anak PKL, kita ini ya kan kita udah saja udah banyak, nggak mungkin kita mau balik lagi kan, jadi sementara ngikutin dulu ya, nanti mungkin kalau bisa ada target baru, nanti ada target untuk gimana menyampaikan apa sih Scrum itu secara garis besarnya kayak gitu ya, biar bisa mengikuti ya. Sementara ini kita ngalir dulu ya teman-teman ya. Ya, Mbak Eka. Atau kalau bingung tanya ke Salki, bisa. Ya, PKL yang baru. Kayak gitu. Iya, Mbak. Oke, Mbak Eka. Ya, oke. Next, untuk yang 10, setiap anggota Scrum Team wajib
wajib respect Dokumen. ketika ada anggota yang mungkin melakukan kesalahan di saat menjalankan transparansi, inspeksi, dan juga adaptasi. Mereka saling mendukung dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kecuali jika ada indikasi fraud yang disengaja. Jadi di sini Scrum Team itu wajib respect ke semua anggota tim ya ketika ada yang melakukan kesalahan dalam melakukan transparansi, inspeksi, dan juga adaptasi. Itu saling mendukung untuk melakukan perbaikan, tapi ketika itu terjadi fraud atau kebocoran ya. Fraud itu artinya kebocoran, apa ya teman-teman? Nah, itu kecuali jika ada terjadi indikasi fraud yang disengaja, itu kita nggak dukung ya guys ya. Kalau misalnya ada terjadi fraud itu kita nggak dukung, kita hanya respect dan juga saling mendukung dan memperbaiki ketika ada kesalahan mengenai pengaplikasian atau dalam menjalankan si transparansi, inspeksi, dan juga adaptasi. Tidak ketika ada yang terjadinya fraud kayak gitu ya, perlu digarisbawahi. Fraud itu tanpa ampun teman-teman, artinya itu Kesalahan, maksudnya kejahatan bukan kesalahan. Bukan kesalahan, Kalau karena salah nggak apa-apa, tapi kalau jahat sebenarnya terjadi ya kalau di online shop itu transfer tapi mau rekeningnya Pribadi. rekeningnya Gemuk saya. gitu kan. Orang main rekening perusahaan, nah itu contohnya fraud ya. Contohnya gitu. Nah itu maksudnya kejahatan. Kalau di badan usaha yang sudah berbadan usaha itu udah kena hukum, kena pidana. Kayaknya jadi baru ya. Kenapa kasur-kasur jadi baru pada apa jenengannya ya jujur? Selain karena integritasnya dia juga memang ada Hukum. ada namanya Ada undang-undang yang ada undang-undang yang mengatur itu ada hukum. Hukum alam. transfer mengeluarkan dengan putri. Terus ini yang nomor 10, setiap anggota Scrum Team wajib respect ketika ada anggota yang mungkin melakukan kesalahan saat menjalankan transparansi. Maksudnya kayak gini, seurungnya nganggo Scrum, orang itu kerjanya nggak banyak yang ditutup-tutup gitu. Begitu nganggo Scrum, kon transparan, terus transparan, nah ketemu kabeh bobrok kayak gitu. Dalam arti masalahnya kelihatan semua. Kalau pas kayak respect lah, jangan disalahkan gitu maksudnya. Jadi ada suatu organisasi yang sebelumnya nggak pakai Scrum, dia berjalan, pokoknya orang genah lah orang pertanggungjawaban anak, tapi kan diwajib ya orang manajer deh, urusan akeh gitu. Ya, akhirnya banyak yang tertutup-tutupi. Ya. Dan begitu kan kok Scrum transparan, masalahnya ketonak banget. Gitu. Nah, masalahnya wis akeh, kodo lain cita-citanya dia tertutup lagi gitu. Dia nggak transparan lagi, dia menutupi lagi lah kan orang teti makanya. Tambah tertutup. Jadi kalau di organisasi begitu nganggo Scrum itu akan ketemu banyak masalah. Gitu. Karena transparan terbuka. Bukan karena Scrum-nya yang bermasalah, tapi karena orangnya udah kelihatan banyak masalah. Nggak cuma orangnya ya, prosesnya, toolsnya mungkin. Karena transparan ini. Ya cara baik mungkin Dewa tidak pernah merasa kita punya masalah karena kita nggak pernah transparan terhadap orang lain. Coba kalau kita terus transparan, Menimbulkan masalah. apa yang terjadi gitu kan? Jadi rekaman dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kok diketahui oleh orang lain, jangan-jangan itu banyak masalah yang selama ini kita nggak pernah merasa itu masalah. Bisa dipahami ya? Sama di organisasi juga sama. Karena tidak pernah transparan, ya kayak tidak ada masalah. Begitu transparan di suatu organisasi yang ayah jalani gitu, wah banyak banget masalah gitu kan. Ya
Iki masalah personale urung, iki masalah interaksinya urung, iki masalah prosesnya juga nggak ada standarisasi, iki masalah alatnya juga banyak masalah. Ini definisi of done juga pada orang ngerti, strategi itu nggak ada yang itu kan masalah kan, 5 masalah itu maksudnya. Kan masalah di organisasi kan rata-rata 5. Satu apa? Individu. Kesadaran, hard skill. soft skill, hard skill di individu. Masalahnya wonge. Terus atau nomor 2 interaksi nih segan. Semisal Mbak Fitri kok ngasih segan ngomong karo Mbak Fanti, itu masalah. Mbak Fitri kok harus ngomong karo Roy kok ora kepenak, itu masalah. Itu namanya interaksi. Masalah. Oh, ini baru ngomong karena ini udah enak. Kan enak. Kan mungkin. Kan ada ya kayak gitu ya di dalam tim kan ngomong karo siapa itu kan rasanya kok harus ngomong terus. Abot itu namanya interaksinya bermasalah. Nah, kemana ke proses SOP standar itu nggak ada standar. Kita juga sama, ini belum ada standar ngurusi TikTok standarnya apa, ngurusi sebenarnya PKL itu standarnya apa, ngurusi YouTube sebenarnya standarnya apa, kita kan belum ada standar. Nah, standar. Terus apa lagi tadi setelah proses? Alatnya jangan banyak masalah, sering ada, sering bermasalah tapi orang tua ngomong gitu, karena nggak ada transparan. Dia kesusahan tapi saking terima nih gitu. Meskipun keyboardnya seru banget dari gue, orang-orang jadi masalah rata protes. Orang kejadian nulis kae. Sudah balik ganti. Putus asa. Oh, putus asa. Tolong. Itu sosial. Terus boleh balik ganti. Definisi of done itu bisa dikatakan strategi lah. Kita dalam melakukan sesuatu kan harus jelas strateginya ya. Definisi of done itu harus jelas. Misal Mbak Yani ngurusi ulasan Shopee. Nah sebenarnya definisi of done-nya apa sih? Oh ternyata seluruh ulasan setiap 2 hari sekali itu harus sudah terbalas. Misalnya gitu. Ada standar definisi of done ngurusi ulasan maksimal 2 hari sudah terbalas. Ya itu namanya definisi of done. Jangan-jangan definisi of done kita itu nggak jelas. Hasil akhirnya anak PKL selesai 3 bulan di sini dikatakan kita berhasil mendidik anak PKL, itu definisi of done-nya apa? Semisal misalnya anak PKL yang kesini keluar 1 memiliki kesadaran diri, ya gitu. Jadi anak PKL sadar tentang dirinya sebagai siswa, sebagai anak yang terpakai. Kadang-kadang loh, orang sadar loh, orang dari bapak, orang sadar dheweke duwe bapak, orang sadar dheweke kuwi anak sing kudune ngabdi karo bapak ibu. Dalam pikirannya itu nggak ada ngono anak nyong bantu wong tua anak. Dadi balik ngomong madang terus orang sadar kuwi dheweke sebagai peran anak itu nggak sadar. Kira-kira ada yang kayak gitu nggak? Contohnya gitu ya. Nah, kalau sadar dari bapak, oh bapaknya nyobas Pak, gawe nah kopi Pak. Ada kesadarannya revis loh kalau bapak. Servis itu melayani ya. Ada kesadaran poin itu melayani. Jadi apa Pak? Pak, uangnya ini kepala orang di dua. Nah, contohnya kayak gitu. Pak duitnya kakek namanya. Anak PKL metu kang realtor corner itu kesadarannya ada. Habis itu dia memiliki skill, keahlian, semisal memasarkan di internet dia mampu. Terus berikutnya mana? Apa-apa ada indikatornya, itu namanya definisi of done. Jadi kita melakukan sesuatu itu dalam rangka mencapai definisi of done.
Jadi itu ya masalahnya, ngomong masalahnya. Jadi begitu transparan itu ada, itu masalahnya betul kabeh. Ya, oke, Mbak. Ya. Lanjut ya ke subbab baru, yaitu tips transformasi manajer dan supervisor. Berhubung manajer nggak ada, supervisor nggak ada, gitu. Terus kita aja. Manajemen ya. Oke, kita next ya untuk di tips manajemen. Manajemen itu juga, tim manajemen mestinya ada di kita belum. Kita di skip. skip Sampai kalah. Tuh. Sampai Ya, bawah. kayaknya nggak ini tuh. Harus dibaca semua sih tadi. Ya wes. Ya, kita lanjut lagi ya di tips untuk Scrum Team. Yang pertama ada tips untuk Scrum Team, ada Product owner, owner, ada developer dan juga Scrum Scrum Master. Yang pertama tips untuk Product Owner. Yang pertama tipsnya adalah Product Owner berperan sendirian, tidak dalam bentuk komite atau tim. Jadi dewekan ora dalam komite biasanya kan lebih dari satu ya, tim juga iya kan. Nah itu kalau misal PO itu satu dewekan kayak gitu. Terus yang kedua, product owner memahami dengan baik aspek value, produk, market, customer, stakeholder, dan juga isu. Seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya ya, product owner siapakah yang jadi product owner kayak gitu ya di slide sebelumnya. Nah itu adalah orang yang memiliki yang memahami 6 aspek. Ada value, produk, market, customer, stakeholder, dan juga isu. Terus yang ketiga, product owner mempunyai tanggung jawab tertinggi terkait dengan produk. nama begini. Ketunggu Bang. Tak lagi ya, mohon maaf. Product owner mempunyai tanggung jawab tertinggi terkait dengan pengelolaan produk. Jadi, karena fungsi tugas dari product owner adalah kemudian Maksimalkan value. ya, memaksimalkan value melalui produk-produk itu kan sesuatu yang menghantarkan value ya. Jadi itu tanggung jawab tertingginya itu mengenai pengelolaan produk, karena mereka kan bertugas untuk memaksimalkan value. Nah value itu dapat diantarkan itu melalui produk. Kayak gitu apa ya Mbak? Yes. Iya betul. Benar banget. Gimana Mbak? Terus ada yang keempat, product owner mesti belajar untuk mengelola value sebuah produk dalam sebuah manajemen backlog produk atau produk backlog mungkin PNP. Itu backlog kan papan produk. Mesti belajar untuk mengelola value atau mengelola nilai dalam sebuah produk. Kepriwe carane main value-ne atau nilainya itu di dalam sebuah produk itu tersampaikan ke customer kayak gitu, baik customer internal ataupun customer eksternal kayak gitu. Semangat Mbak. Ya. Yang kelima, Semangat ya Mbak. ya. Walaupun product owner memiliki otoritas tertinggi dalam memaksimalkan value, namun mesti respect kepada pihak terkait. Nah, ini pihak terkait mungkin bisa minta bantuannya Mbak Vivi atau Pak Handri. Pihak terkait yang di sini yang dimaksud itu siapa? Ya, tim Dan juga stakeholder bukan? Oke. Ya berarti di sini perlu ditegaskan ya. Jadi otoritas tertinggi ini itu tetap di PO, tapi untuk memaksimalkan value, tapi mesti respect kepada pihak terkait. Jadi pihak terkait yang dimaksud di sini ada Scrum Team dan juga si developer seperti kayak investor dan juga lainnya ya guys ya. Ya stakeholder seperti investor kan. Ya. Ya oke. Next yang keenam, product owner perlu meningkatkan kualitas interaksi melalui komunikasi yang baik dengan para stakeholder dan juga Scrum Team lain, karena
ketika kita kan memaksimalkan value akan tercapai ketika kita meningkatkan value-nya melalui produk. Nah, produk itu kan si mengeksekusi kan tim ya. Nah, ketika kita banyak interaksi, nah itu akan meningkatkan juga dari hasil si produk kita atau untuk menghantarkan value-nya sampai ke customer kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak interaksi, banyak-banyak diskusi kayak gitu, guys. Terus yang ketujuh, satu produk ditangani oleh satu orang product owner, tidak boleh lebih dari satu. Jadi satu PO itu hanya menangani satu produk. Karena ya PO juga terbatas ya, karena si PO itu enggak dalam bentuk tim atau komite. Jadi satu produk ya satu product owner, ya betul, satu PO kayak gitu. Dan lebih maksimal untuk memaksimalkan value. Cici banget ya guys. Terus ya udah lah ya. Cici pengen menembus Cici Bandung. Berarti ada orang Muhammad. Iya. Bisa pindah-pindah sih. Oke, yang ke-8, product owner mempunyai peranan yang penting dan yang sudah semestinya fokus membantu. Ya Allah. Bantu apa Mas? Kak? Ora. Arep minum Kak? Terima kasih, Mbak. Yuk, product owner mempunyai peranan yang penting. Terima kasih. Cukup buat baik. Iya, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya benar. Terus, Bisa ngirim aku apa? iya, ini maaf ya, ini orang hidungnya gue. Iya. Iya, terima kasih. Minumannya sih botol miring kan? Ya 8, product owner mempunyai peranan yang penting dan sudah semestinya fokus untuk membantu memaksimalkan value dengan senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder dan juga developer. Sebaiknya product owner tidak berperan setengah-setengah. Jadi di sini juga si product owner dewekan, walaupun dewekan aslinya itu, tapi kan sebenarnya orang karena senantiasa bisa berdiskusi ataupun berkoordinasi bareng-bareng bersama stakeholder dan juga si developer ya, kayak gitu. Jadi peranannya juga harus setengah-setengah kayak gitu guys. Itu ya Bang Dewe, Mbak. Lalu yuk. Suara orang wis. Product owner Biru. Ini dimaksudkan Mendedikasikan sebagai owner yang sesungguhnya. dedikasi. Berdedikasi. Jadi PO sepenuhnya tidak PO nyamber developer, sehingga faktor di faktor I itu itu bisa lebih maju. Oh iya, seperti kita sekarang ini menuju untuk Menuju. yeay. Oke, aku matanya nanya ke Kak. Ya kayak gitu. Soalnya nanti PO itu kan ide, Akal. Bukan eksekusi. iya, artinya kalau PO-nya sepi, PO-nya sepi terus developer sepi ya. PO-nya sepi jadi Duh, betapa keras sekali. jadi begitu PO-nya sepi, Ngelakukan aja kayak PO nih. itu impact-nya akan Jauh. jauh. Mantap. Ya repotnya kalau PO-nya jadi developer gitu. Negara itu terlalu ngederung apa ya? Iya ngederung gitu. Karena sisi lain, Aku kan iya akalnya butuh, ya, terus seluruh tubuh juga harus. Gitu. Mesinnya panas. Mesinnya kepanasan. Makanya besar harapan kami. Disertai besar harapan kami. Sehingga Harapan kami si Putri itu bisa apa namanya? Berat sekali. itu berat sekali. jangan bosan-bosan terhadap saya ya. Gue lo buat apa merasa yang Nyampe belasi. nyembuh bunga di pantai bunga.
PO itu bikin strategi teman. Jadi gawe strategi. Strategi A, strategi B, strategi C. Ada beberapa perusahaan begitu dipimpin oleh CEO, PO kan kayak CEO, CEO. CEO. Begitu CEO naik ganti, perusahaan ini jegit majunya luar biasa pesat. Kan sering terjadi kayak apa? Itu karena PO-nya udah lihai. Dia paham produk, dia paham bisnis, berarti kan sama. Iya, paham money, paham customer, Paham customer, paham isu. kayak gitu. Strategi ini kan pleng. Cara ini gawe resep itu oke. Untuk menuju ke sini dia resep. Nah, ya. Mantap. Apa nih, Mas? Ini kejang-kejang. Siapa nih? Jalani dewek lah kok Pak. Gitu ya. Jadi makin lihai PO itu makin punya resep. Dan proses untuk bisa kayak gitu memang panjang. Proses belajar, proses diskusi, proses memahami kejadian. Ini sampai jam berapa? Masih 4 menit lagi. Ya, lanjut. Ya, oke. Yang 9, product owner mesti mempunyai visi jauh ke depan terkait produk yang merumuskan product vision, product roadmap, product strategi, product improvement, dan seterusnya. Jadi di sini mempunyai visi itu kan kayak tujuan ya. Ya, gue kan anak visi misi, gue sing konkret ya. Gue untuk terkait merumuskan produk visi dari produknya, terus produk roadmap itu kayak peta produk gitu bukannya ya. Ya, terus strategi produknya, terus improvement itu kan perbaikan produk dan seterusnya kayak gitu. Produk ini kan udah barang ya, orang mesti barang ya produk ya guys. Terus yang ke-10, product owner belajar bagaimana memahami market, kompetisi, perspektif keuangan yang meliputi anggaran dan biaya, mempererat hubungan dengan stakeholder kunci maupun pendukung, riset dan inovasi, thinking system, standar atau tata kelola organisasi, dan topik-topik lain agar dapat memaksimalkan value produk. Jadi di sini selain bisa memahami 6 aspek yang sudah disebutkan tadi di atas, itu juga PO belajar bagaimana memahami market atau pasar, kompetisi kayak persaingan kayak gitu Mbak ya. Terus perspektif keuangan meliputi anggaran atau biaya, mempererat hubungan dengan stakeholder kunci maupun pendukung, terus riset dan inovasi, thinking sistem berpikir, standar atau tata kelola, jadi paham tata kelola, dan juga topik-topik lain yang dapat memaksimalkan value kayak gitu. Semangat, Vi. Beran Vivi, kita tanya Widih. tanya. Besar harapan kami, Put. Sudah. Nih untuk di tips untuk product owner sudah 10 guys. Mantap. Terus nanti sore gak ada bentuk siapa? Developer. Habis itu siapa? Developer dan terakhir Scrum. Udah. Udah. Scrum team sih? Tiga. Ini dilanjut apa kayaknya singkat? Ini sisa 2 menit tercukupkan apa? Diskusi baik. Iya. Monggo silahkan ada feedback dari teman-teman sisa 2 menit sebelum penutupan. Jadi peran PO terus dure apa tadi kita udah bahas apa? Yang pondasi, Scrum empirism sebagai pondasi. Berubah. Dure fondasi itu apa? Tips. Judulnya. Dure Tips. empirism. Tips Tips mengimplementasikan. kayak bagi Scrum. Coba. Dure Scrum empirism ya. Ini sebenarnya implementasikan Ya, Scrum. dure. Scrum value. Oh. Fondasi perilaku. Yang tadi fondasi Perubahan. perubahan yang arah empirism, perilakunya pakai value. Scrum.
Kenapa? Doraemon mana? Atau si laki? Iya, ada lagi ya? Yang siapa yang sebaiknya jadi ini? Tanya banyak. Berarti pondasi perilakunya adalah nilai Value sekarang. sekarang. Terus pondasi Perubahan Kramiterism. Ditambah. Oke, siap. Tak cukupkan ya? Apa? Ayo mau nambahin. Ya, tak cukupkan. Terima kasih guys, sesuai dengan temboknya kita harus kesadaran ending ya, ada akhirnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cintanya padanya. Tiada Tiada. Iya. Nah, bangun. Banyak kan kamu yang dalam. Oh enggak, di YouTube nanti. Iya. Viral. Viral. Kiki mentertawa. Si Putri. Ada sing rajin mendokumentasikan Share ya, share. Kebetulan mau ketanya. Iya. Arah Mbak Fitri. Masih sih. Put. Buat. Mau, gue.